Halo everyone, kembali lagi ke mata kuliah Praktikum Salesmanship. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang knowing your competitors atau mengenali kompetitor kalian. Untuk mengawali materi ini, saya akan menunjukkan sebuah quotes yang diambil dari sebuah buku, The Art of War. Berbunyi seperti ini. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Sun Tzu, The Art of War. Adakah yang memahami artinya atau mungkin ada yang pernah mendengarnya? Jadi kalau misalnya terjemahannya ya, jika Anda mengenali musuh Anda dan diri sendiri, maka Anda tidak perlu mengkhawatirkan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri Anda sendiri tetapi tidak mengenal musuh Anda, maka untuk setiap kemenangan yang Anda dapatkan, Anda juga akan mengalami kerugian. Jika Anda tidak mengenal musuh Anda dan diri Anda sendiri, maka Anda akan selalu kalah dalam setiap pertempuran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan bahwa sangat-sangat penting untuk mengenali musuh kita. Sangat penting untuk mengenali kompetitor kita. Bukan hanya dalam dunia peperangan di mana para jenderal yang berperang itu melakukan strategi-strategi dengan mempertimbangkan kekuatan atau kelemahan dari musuh mereka. Tapi ini juga sangat-sangat bisa diaplikasikan di dalam dunia bisnis, termasuk juga di dalam dunia penjualan. Jadi setiap produk atau jasa adalah unik dan setiap perusahaan itu juga memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Setiap salesperson, sales representatif, petugas penjualan itu juga memiliki keunikannya masing-masing. Nah, dibutuhkan suatu upaya untuk menonjolkan keunikan yang kalian miliki sebagai salesperson. Untuk apa? Untuk meyakinkan pembeli kita supaya mereka tuh membeli dari kita, bukan dari kompetitor kita atau dari pesaing kita. Kan sekarang pembeli tuh atau customer tuh semakin canggih ya. Jadi tidak bisa dengan mudah gitu dibodohi. Mereka sudah bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai macam sumber. Dalam dunia usaha ada 3 tahapan persaingan. Yang pertama, itu ada potensi ancaman, yang kedua pelanggaran perbatasan, dan yang ketiga konfrontasi langsung. Jadi ini seperti tahapannya. Apakah Anda saat ini ada di tahapan masih memiliki potensi untuk terancam, atau mungkin sudah ada pelanggaran perbatasan dari kompetitor kita, atau kita sudah masuk ke tahap konfrontasi langsung. Coba kita lihat satu persatu ya, ciri-cirinya seperti apa, atau apa yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan potensi ancaman. Kalau misalnya pada tahapan ini ya, produk dan jasa kita mungkin adalah merupakan yang terbaik di pasaran saat ini. Ya, anggap saja seperti itu. Namun jangan lupa bahwa potensi posisi kita itu bisa saja diganggu oleh kompetitor. Nah, seringkali kalau perusahaan atau misalnya salesperson, ya perusahaan secara umum lah, sudah merasa memiliki keunggulan atau sudah merasa berada di atas, mereka seringkali merasa terlalu nyaman dengan posisinya. Dan mungkin saat ini sudah cukup puas seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti perubahan zaman, tidak berkembang, tidak memperhatikan ancaman dari kompetitor, maka bisa saja diam-diam kita sudah kalah bersaing. Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap ini? Jadi pada tahap ini tuh seperti yang ada di 3 poin yang pertama ini, jangan merasa terlalu percaya diri atau terlalu bangga, dan tidak henti-hentinya mengumpulkan info persaingan atau tidak henti-hentinya mengumpulkan informasi mengenai kompetitor-kompetitor Anda, perubahan-perubahan zaman yang terjadi, ada peraturan-peraturan baru, dan berbagai macam hal. Dan selanjutnya konsisten bertanya kepada customer dalam hal tingkat kepuasan. Jadi tuh ini kayak wajib
gitu hukumnya untuk selalu mempelajari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak kompetitor sebelum potensi ancaman itu menjadi lebih besar. Jadi harus melakukan antisipasi sedini mungkin. Nah, jika misalnya produk atau jasa yang kita jual saat ini setelah cukup makan, maka disarankan ia harus tetap waspada ya. Kita harus selalu mengumpulkan data intelijen terhadap kompetitor kita. Anggap aja kita seperti sebuah negara, kalau dalam peperangan yang tadi ya. Kita seperti sebuah negara, Indonesia misalnya. Indonesia tidak mengumpulkan data intelijen setelah sebuah kejadian terjadi. Atau misalnya kayak Amerika, Rusia, dan lain-lain. Tidak mengumpulkan data intelijen nanti setelah sebuah kejadian yang buruk terjadi. Tapi data intelijen itu dikumpulkan bukan sebelum ya, tapi untuk mengantisipasi agar tidak ada sesuatu yang terjadi. Sehingga Indonesia kan punya badan intelijen nasional, terus ada Amerika sama dengan CIA-nya, ada MI6 dan lain-lain. Jadi itu data-data intelijen yang dikumpulkan agar tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Nah, sama juga dengan potensi ancaman itu. Jadi kita harus mengumpulkan data intelijen kita. Caranya gimana sih untuk mengumpulkan data intelijen berhubungan dengan bisnis atau dengan kompetitor kita? Nah, ini kayak praktis-praktis yang bisa kita lakukan ya. Misalnya, kalau mungkin kita ada sales B2B, business to business, maka kita harus melakukan visit ke customer kan, kunjungan ke kantor customer. Pada saat mengisi daftar tamu, perhatikan nama siapa saja yang tertulis di daftar tamu tersebut. Di buku tamunya, mereka itu dari perusahaan apa. Jadi diperhatikan, oh yang datang ini ternyata dari perusahaan A, perusahaan B yang memang kita tahu itu adalah perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama dengan kita. Which means they are our competitor. Oke? Terus, bisa juga bertanya langsung pada customer. Selain kita, siapa saja sih yang mereka temui? Atau yang ketiga, ketika mengunjungi kantor atau pabrik, selalu amati benda-benda aksesoris yang ada di tempat customer. Entah itu mug, gelas, kalender, pulpen, dan lain-lain. Kenapa sih kita harus melihat-lihat benda punyanya orang, yang ada di kantornya orang? Itu untuk melihat si souvenir-souvenir itu tuh asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau ada tertulis nama customer kita, which means mereka pernah datang ke situ mungkin ya, pernah berkunjung ke situ, atau bahkan mungkin si customer yang pernah berkunjung ke tempat mereka. Bisa aja, jadi harus mengamati. Yang berikutnya, boleh bertanya ke atasan mungkin, atau rekan yang pernah menangani customer ini. Dan ketika kita sudah mengetahui lebih banyak tentang kompetitor, maka carilah informasi. Carilah informasi dari internet, literatur, majalah, acara pameran, ya kan, acara pameran, ada fair, trade fair di mana itu kita ikuti, terus kita cari informasi, sosmed, dan lain-lain. Baiklah, tahapan yang kedua setelah adanya potensi ancaman yaitu pelanggaran perbatasan. Kalau dalam peperangan ya mereka kayak udah ada di perbatasan gitu, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia mungkin. Atau ada di perbatasan mana lah. Indonesia kan banyak kok perbatasan. Nah, intinya ini sudah tahap yang lebih serius dibandingkan masih potensi ancaman yang tadi. Karena kalau tadi kan memang belum terjadi ya, tapi kemungkinan akan terjadi. Kalau pelanggaran perbatasan artinya sudah ada langkah awal, sudah ada langkah maju dari kompetitor kita. Tahap ini membutuhkan intervensi langsung karena musuh sudah tiba di perbatasan. Jadi perang tuh udah dimulai kalau gini. Ciri-ciri pada level pelanggaran perbatasan ini, yang pertama adalah kompetitor meningkatkan jumlah kunjungan ke customer.
Terus kompetitor mengirimkan proposal atau penawaran harga. Ya, bisa saja sudah sampai ke tahap seperti itu. Terus bisa juga di sini si kompetitor ini sudah meningkatkan aktivitasnya, seperti sudah memberikan trial atau customer sudah meminta untuk mau bikin trial seperti itu. Ada samplingnya atau bahkan atasannya sendiri sudah ikut meeting dengan si customer tersebut. Untuk reseller misalnya sudah ada menaikkan iklan, menambah space dan lain-lain. Jadi ada banyak ciri-ciri yang bisa kita lihat. Oh, ini berarti udah ada pelanggaran perbatasan ya. Kita sebagai salespersonnya di sini kita udah harus melakukan tindakan. Nah, tindakan-tindakan seperti apa yang harus kita lakukan agar ibu kota negara kita ini bisa terselamatkan? Yang pertama, kita bisa juga meningkatkan kunjungan kita ke customer. Jadi jangan sampai kalah. Mengeluarkan produk atau service baru, juga memberikan program insentif khusus kepada customer agar tetap menjaga hatinya tidak berpaling dari kita. Ya, jadi jangan hanya diam saja ketika perbatasan ini sudah dilanggar atau ketika kompetitor kita sudah mulai meningkatkan aktivitasnya untuk mendekati customer. Itu tahap pelanggaran perbatasan. Tahap yang ketiga, tahapan terakhir adalah konfrontasi terbuka. Artinya di sini musuh telah masuk sampai ke ibu kota atau bahkan mungkin sudah tiba di depan rumah kita. Jadi tanpa sadar kita tidur, pas bangun pagi sudah ada tentara Jepang, tentara Belanda atau mungkin tentara musuh di depan rumah kita atau bahkan di pelataran ibu kota. Nah, jika kompetitor sudah berhasil merangkak sampai ke tahapan ini, berarti kita sudah bisa dibilang cukup terlambat dan tinggal menunggu waktu untuk kalah perang. Ciri-cirinya seperti apa sih kalau sudah ada pada tahapan konfrontasi langsung ini? Customer bisa saja sudah meminta proposal atau penawaran baru, harga yang baru, customer merasa perlu mereview ulang, terus terjadi perubahan dalam hubungan, ya kayak kurang minat, tidak ada waktu untuk bertemu, pokoknya banyak alasan-alasan yang lain. Terus volume pembelian dari customer ke kita itu mengalami penurunan, dan mungkin ada perubahan-perubahan besar yang sengaja dibikin oleh customer terhadap kita. Nah, pertanyaan yang paling penting berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persaingan-persaingan ini? Entah dia ada pada tahapan potensi ancaman, pelanggaran perbatasan, atau konfrontasi langsung ini. Jadi, bagian berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi persaingan. Di sini ada 3 cara atau 3 langkah untuk menghadapi persaingan. 3 langkah untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor kita. Yang pertama, lakukan perbandingan TOP atau Top Offering Portfolio, analisa keunggulan dan terapkan strategi. Dan yang ketiga, rencanakan taktik presentasi. Kita akan bahas satu persatu juga. Baiklah, yang pertama adalah melakukan perbandingan Top Offering Portfolio. TOP ini adalah keseluruhan penawaran yang bisa kita berikan kepada customer, mencakup semua aspek komponen produk atau jasa, pelayanan, dan perusahaan kita. Untuk TOP ini sendiri ada tabelnya, Excelnya yang bisa kalian isi. Ya, sudah terlihat di sini. Nah, ini adalah fitur-fitur dari produk atau jasa yang bisa kita tawarkan kepada customer. Ya, jadi bisa kita lihat mungkin ini ada sekitar 20-an fitur-fitur tersebut. Terus cara mengisinya, jadi ini ada nama kompetitor kan diisi di sini. Misalnya kompetitornya company A atau company B dan seterusnya. Jadi bisa nanti ditulis nama kompetitor kita. Terus di sini ada kayak keunggulan kita. Apakah keunggulan kita itu high, medium, low, atau ternyata tidak ada, nihil.
Terus perbedaan keunggulan, indikasikan faktor plus atau minusnya. Apakah kita lebih positif atau ternyata lebih negatif dibandingkan dengan kompetitor kita. Jadi diidentifikasikan perbedaan keunggulan antara kita dengan kompetitor kita. Sebelum kita masuk ke bagian ini, kita coba bahas satu persatu yang fitur-fiturnya ini ya. Kalau untuk PS ini apa sih? Produk atau jasa itu maksudnya. Product or service. Jadi produk atau jasa yang kita persaingkan. Semakin unggul produk kita dalam hal kualitas dan manfaatnya, maka semakin positif dong untuk kita, semakin positif ya. Terus misalnya yang poin yang kedua yaitu iklan, merchandising. Seberapa banyak effort dari perusahaan kita untuk alokasi iklan? Semakin kuat, maka semakin menguatkan posisi persaingan. Poin yang ketiga ada cross profit value. Kalau cost sendiri adalah harga yang harus dibayar oleh customer, profit adalah margin dari pengeluaran dikurangi manfaat. Dan untuk reseller sendiri ya, profit tentunya berbicara tentang keuntungan finansial. Nah, semakin organisasi kita mampu menunjukkan value atau nilai bagi customer, maka kita akan semakin unggul dalam persaingan. Yang berikutnya ada terms of payment di sini. Terms of payment. Sistem pembayaran kita seperti apa? Down payment kah, tunai, cash on delivery, atau mungkin ada tempo-tempo pembayarannya, berapa hari ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih leluasa dalam terms of payment atau metode pembayaran, maka itu akan lebih positif bagi customer kita. Aspek berikutnya yaitu pengiriman. Kalau kita bisa semakin fleksibel dalam pengiriman, jadwalnya, kecepatannya, ketepatannya, keamanan, dan kuantiti yang fleksibel, maka keunggulan kita semakin bertambah. Terus fokus dan pengalaman. Nah, ini juga penting. Jadi kalau kita udah emang organisasi itu yang fokus gitu, atau perusahaan yang fokus, maka kita akan semakin dipercaya. Atau pengalaman kita udah banyak, maka akan semakin dipercaya juga customer. Jadi kayak lebih positif gitu. Terus inovasi, apakah kita perusahaan yang berinovasi dengan produk kita? Lokasi, jarak, kedekatan kita seperti apa dengan customer? Apakah jauh sekali dengan customer kita atau mungkin ternyata cukup dekat? Itu akan memberikan nilai tambah atau nilai kurang perbandingan kita dengan kompetitor. Terus kemasannya bagus atau tidak? Kemasannya ukurannya seperti apa? Apakah ada yang kecil atau ternyata hanya yang besar sekali? Jadi semakin itu sesuai dengan kebutuhan kebutuhan customer, maka nilainya tentu lebih plus dong. Terus kinerja, performance kita seperti apa ya? Selanjutnya ada dukungan penjualan. Kalau dukungan penjualan itu seperti after sales service. Jadi layanan purna jual. Makanya kan ada salah satu perusahaan merek mobil dari Jepang yang sangat terkenal di Indonesia, punya pasar yang sangat besar di Indonesia karena itu unggulnya di after sales service-nya. Sangat mudah untuk bisa cari jaringan bengkelnya, servis, suku cadang, dan lain-lain. Terus ada market share juga. Memiliki market share yang besar, maka daya saing pun meningkat. Selanjutnya ada hubungan. Kalau hubungan itu siapa sih yang lebih dekat dengan customer? Kalau kita memiliki kedekatan yang lebih dengan customer, maka itu tentunya punya nilai positif. Jadi ternyata salesperson itu memang sangat berperan di sini karena yang akan bisa membangun kedekatan dengan customer itu ya kita sebagai ujung tanduknya, salesperson. Reputasi, image yang kuat. Terus kita juga punya penelitian dan pengembangan, research and development. Terus juga waktu tanggap, response time kita cepat atau lambat ketika ada permintaan dari customer. Sumber daya kita seperti apa, budget, personel, armada dan lain-lain. Sistem fitnya, apakah misalnya kalau software ya, apakah software yang kita jual itu kompatibel dengan platform IT yang customer pakai saat ini,
Atau jangan-jangan justru tidak kompatibel sehingga customer harus men-set software atau sistem platform IT yang completely new untuk perusahaan mereka kalau mereka membeli dari kita. Itu kan buat nilai yang kurang ya, seperti itu. Dukungan teknis itu misalnya seperti ya kayak yang kemarin ada menyediakan dukungan teknis seperti training, mentraining pegawai, mentraining juga cara perawatannya dan lain-lain. Terus ada nilai tambah value added yang harus free of charge, ya support services, terus consultant services, personal services dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan, bisa melihat kekuatan kita itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini dengan membandingkan fitur-fitur kita, keunggulan kita dibandingkan dengan keunggulannya kompetitor. Misalnya di sini kita memiliki terms of payment yang sangat beragam, bermacam-macam. Kita bisa bayar di depan, kita juga bisa COD, kita juga bisa bayar bertahap, ya kredit seperti itu. Jadi kita lihat di sini kita menganggap terms of payment kita cukup tinggi. Sedangkan kalau dengan kompetitor itu mereka hanya memiliki satu terms of payment, for example. Jadi kita bisa tulis ternyata mereka memiliki keunggulan yang ya masih kurang lah dibandingkan kita. Jadi kita kasih indikator minus ya, indikator minus. Hanya punya satu TOP, terms of payment. Terus misalnya untuk pengalaman. Nah, kalau untuk pengalaman misalnya kita pengalamannya sama kompetitor tuh udah lumayan bagus. Pengalaman kita tuh cukup tinggi ya. Jadi kita taruh medium aja. Mungkin belum terlalu lama. Kompetitor mungkin masih baru. Jadi ya tulis masih baru, belum banyak pengalaman. Terus misalnya, nah ini lokasi, jarak kedekatannya antara kita dengan customer. Jarak kita dengan customer tuh ternyata cukup jauh, gitu ya, cukup jauh. Nah si kompetitor di sini ternyata lebih dekat gitu cabangnya atau mungkin pabriknya dengan si customer kita, maka kita taruh di sini yang kompetitor itu punya nilai plus, punya pabrik dekat customer, ya kan? Jadi kita bisa lihat, ternyata mereka tuh lebih unggul di lokasinya karena mereka lebih dekat. Terus misalnya di sini after sales service-nya kita lebih unggul lah di situ. Ya taruh alasannya kenapa? Karena si kompetitor ini mungkin kurang unggul dibandingkan kita ya. Misalnya tidak ada after sales service-nya, SS-nya. Terus misalnya kayak sistem fit, kayak contoh yang saya bilang tadi, ternyata kok sistem kita tuh tidak cocok ternyata dengan si customer, maka kita taruh yang kita tidak punya keunggulan gitu loh. Jadi di sini kita tidak punya keunggulan, sedangkan si kompetitor ini kita bisa cari tahu apakah dia ternyata memiliki sistem softwarenya misalnya ya, apakah itu sesuai fit dengan punyanya customer kita atau tidak. Itu bisa ditulis di sebelah sini juga. Jadi kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita, dan kita juga bisa mengidentifikasi keunggulan di si customer ini seperti apa. Apakah dia faktornya ternyata masih minus atau plus dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua yaitu setelah kita mengidentifikasi yang tadi TOP, kita bisa menganalisa keunggulan dan strategi. Ada sebuah matriks di sini untuk membantu kita menganalisa keunggulan dan strategi kita.
Di dalam matriks ini terdapat 4 kuadran juga dengan 2 sumbu. Sumbu X-nya itu keunggulannya, sumbu Y-nya adalah relationship-nya atau hubungannya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang pertama ada yang konfrontasi langsung. Konfrontasi langsung ini berlaku jika kondisinya kita itu paling ideal, di mana hubungan kita dengan customer lebih kuat. Kalau kita lihat yang tadi kan, hubungannya lebih kuat ya, lebih ke atas, lebih tinggi, sama kita juga punya keunggulan yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan kompetitor. Ini situasi yang paling ideal. Langkah-langkah yang harus kita lakukan apa? Kalau misalnya kita ada di kuadran tersebut, kita ada di posisi tersebut, maka presentasikanlah perbandingan TOP tadi, tabel tadi secara menyeluruh kepada customer. Dalam kondisi ini, karena kita itu udah memiliki kedekatan dengan customer, maka kita bisa menyebut nama kompetitor kita. Jadi kita bisa langsung membandingkan gitu ya, mengkonfrontasi langsung. Punya saya tuh seperti ini, punya si perusahaan B itu seperti ini, kayak gitu. Produk dan jasa kami lebih bagus dibandingkan dengan si kompetitor B. Terus menjelaskan seluruh poin dalam portfolio satu persatu dan hubungkan dengan prioritas customer. Kalau kita ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya yang di paruh 1 ada tentang prioritasnya customer, harap dibaca lagi ya. Jadi kita bisa menghubungkan portfolio kita yang ada di dalam tabel TOP tadi dengan prioritasnya customer itu seperti apa. Mereka inginnya seperti apa. Ya, itu kalau konfrontasi langsung. Berikutnya ada juga yang di dimensi yang lain, yaitu membuat perbandingan. Nah, kalau yang membuat perbandingan ini, ketika kita memiliki keunggulan dalam TOP-nya yang tadi, tapi hubungan kompetitor dan customer lebih baik dibandingkan kita. Jadi mungkin si kompetitor dan customer ini mungkin sudah punya hubungan yang lebih panjang ya, sudah kenal lebih dulu, atau intinya mereka sudah punya hubungan yang baik dibandingkan dengan kita sama customer. Walaupun sebenarnya posisi kita tuh lebih unggul gitu. Kita punya fitur-fitur after sales service dan lain-lain yang memang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan? Adalah dengan membuat perbandingan yang cerdas. Kalau pada kondisi seperti ini, pada saat menjelaskan kepada menjelaskan kepada customer, hindari menyebut nama kompetitor. Karena apa? Karena mereka tuh udah deket gitu. Jangan sampai kita salah menyebut nama kompetitor, salah menyebut. Hindari menyebut nama kompetitor. Persiapkan data pendukung yang kuat untuk membantu kita meyakinkan customer. Dan fokus membangun hubungan dengan customer dengan cara mengidentifikasi prioritasnya. Nah, jadi ternyata penting sekali untuk mengidentifikasi prioritasnya. Mohon bisa dibaca lagi di materi pertemuan kesekian, saya sudah lupa bagaimana sih caranya mengidentifikasi prioritas customer. Ya harus ditanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya dulu, lihat lagi, balik lagi ke materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk mengidentifikasi, karena itu ternyata penting sekali ketika kita sudah mulai masuk ke posisi-posisi seperti ini, membuat perbandingan dan lain-lain. Terus langkah keempat bisa juga dengan menyeimbangkan keunggulan kita dengan kompetitor. Di kuadran yang lain ada strategi untuk menekankan benefits atau manfaat. Kalau pada kuadran ini tuh hubungan kita yang dengan customer yang lebih kuat dibandingkan sama kompetitor. Namun kompetitor itu yang memiliki keunggulan dari TOP-nya tadi dibandingkan sama kita. Jadi hubungan kita lebih kuat dengan customer, tapi kita kalah unggul untuk fitur-fiturnya. Strategi yang bisa dilakukan apa? Fokus sekali lagi kepada prioritas customer, isu bisnis dan hubungan kita dengan customer, karena keunggulan kita di sini adalah hubungan kita dengan customer. Kita udah punya
sejarah yang cukup panjang lah bersama customer itu. Terus kita juga bisa memilih poin-poin tertinggi kita. Pasti ada lah ya, kita punya poin yang cukup bagus di dalam TOP tersebut. Kayak tadi misalnya nilainya medium gitu, walaupun hanya medium. Jadi pilih poin-poin tersebut dan ubah menjadi manfaat. Jadi jangan berfokus kepada kekurangan kita, tapi pada apa sih yang bisa kita unggulkan, tersebut, terus ubah menjadi manfaat. Jadi kalimatnya tidak hanya sekedar kelebihan kami ini, tapi dari kelebihan itu manfaat apa sih yang akan bisa dirasakan oleh customer, seperti itu ya. Terus maksimalkan hubungan baik yang sudah ada. Terus tawarkan personalized or value added services atau nilai tambah yang berupa layanan personal. Entah layanan personalnya mungkin bisa diantar langsung barangnya atau 24-hour services, 24/7 services dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, kuadran berikutnya adalah kuadran yang paling tidak ideal. Kondisi yang paling tidak ideal di mana kompetitor tuh hubungannya dengan customer lebih dekat, terus TOP-nya mereka atau produk jasanya mereka tuh lebih unggul dibandingkan kita. Jadi ini kita posisinya paling tidak enak lah. Apakah kemudian kita langsung menyerah, langsung mundur karena sudah ada kompetitor yang ternyata jauh lebih cocok gitu sama si customer? Ya tidak langsung seperti itu juga ya. Jangan langsung mundur gitu. Ada strategi yang bisa dilakukan kalau memang kita jatuh pada kuadran ini. Strateginya adalah cari taktik lain. Misalnya di sini yang pertama, mengakui kelebihan kompetitor. Of course, jadi nggak usah bohong gitu. Mengakui kelebihan kompetitor dan ubah menjadi kekurangan. Gimana caranya? Kelebihan kok jadi kekurangan? Jadi misalnya, contohnya ya, kita bisa bilang bahwa kompetitor itu misalnya memiliki market share yang lebih besar, customer base yang lebih luas. Kita mengakuinya, oke? Tapi kita juga bisa menyampaikan, kayak merubah itu menjadi kekurangan. Misalnya karena market share-nya yang besar, waktu tanggapnya mereka tuh lebih slow, lebih lambat karena kan mereka harus melayani customer yang sangat besar. Jadi Anda bisa saja terbengkalai. Bapak ibu customer ini bisa saja terbengkalai karena mereka banyak yang harus mereka layani, sedangkan saya bisa lebih fokus untuk melayani bapak atau ibu di dalam usaha tersebut. Saya seperti itu. Jadi itu keunggulannya si kompetitor, tapi bisa kita gunakan menjadi senjata untuk melawan mereka. Atau misalnya ya, kompetitor kita itu memiliki kelebihan produk atau jasanya itu inovatif. Mereka tuh sangat-sangat inovatif dengan produksi mereka. Maka di situ kita bisa menekankan kepada customer kita, pentingnya bersikap hati-hati terhadap sesuatu yang belum teruji. Inovatif mungkin mereka membuat sesuatu yang baru ya, Tapi kita bisa bilang di situ, oh, itu kan belum teruji, Bapak Ibu. Jadi harus berhati-hati. Nah, itu kita bisa menggunakan kelebihannya kompetitor menjadi senjata untuk membuat itu jadi sebuah kekurangan. Terus ada cara yang lain lagi, yaitu mengidentifikasi kelebihan kita. Walaupun mungkin sangat kecil, didramatisir dengan berbagai macam data, testimonial, alat bantu presentasi visual. Intinya lebih bawel lagi untuk menunjukkan kelebihan kita, walaupun mungkin sangat kecil. Terus yang ketiga, berusaha untuk membangun hubungan dengan customer, sangat penting. Lampaui kompetitor dengan perencanaan kunjungan yang baik dan teknik presentasi yang mengesankan. Karena bisa saja ada mungkin kita tuh kurang unggul dibandingkan dengan kompetitor kita, tapi cara kita melakukan presentasi itu sangat menarik. Cara kita membangun hubungan dengan customer itu sangat baik. Jadi salesperson di sini sangat berperan. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang tepat kepada customer kita. Terus menciptakan kebutuhan
yang bisa Anda penuhi lebih baik dari kompetitor. Misalnya, kompetitor memiliki sistem yang kaku, prosedur yang tidak fleksibel, terlalu harus ikut aturan perusahaan seperti ini karena mereka perusahaan yang besar. Jadi kalau kita bisa lebih fleksibel, kita bisa memberikan layanan khusus yang bisa custom untuk customer dan lain-lain. Terus bisa juga kita ajak orang pusat untuk membantu mendukung penjualan, menggunakan testimonial dari customer lain, mengajukan percobaan, trial, pilot project atau sampling dan lain-lain. Jika misalnya kita kalah dari sisi harga ya, jadi kita bisa membreakdown, memecah harga, contoh harga per item, per kepala, per kotak, atau per pemakaian. Jadi dijelaskan struktur harganya itu seperti apa. Jejaki seberapa penting harga versus ciri atau manfaat yang lain. Tekankan TOP tadi, Total Offering Portfolio, dibandingkan dengan harga. Kalau misalnya harga kita bisa dinegosiasi, lakukan pertukaran. Jadi trade off. Bisa negosiasi kan, bisa nurunin harga, ya udah coba ditawarkan. Asalkan tidak rugi. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian. Nah, kita sudah mempelajari yang bagian kedua, yaitu analisa keunggulan dan strategi. Kita masuk ke yang ketiga. Ini udah ada ternyata kalah harganya di sini ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu merencanakan presentasi. Di sini ada 4 pilihan juga ya, yaitu prioritas, top 3, kelemahan kompetitor, sama perbandingan total. Kita lihat dari yang prioritas dulu. Kalau prioritas di sini, berarti kita memfokuskan presentasi kita, taktik-taktik dalam presentasi itu kepada prioritas. Kembali lagi ke prioritas. Jadi kebutuhan sama pertimbangan bisnis dari customer. Prioritasnya mereka seperti apa? Maka kita harus menggunakan taktik presentasi yang menyasar tepat kepada prioritas dari customer tersebut. Top 3 memilih 3 keunggulan utama atau dari produk atau jasa kita untuk dipresentasikan kepada customer. Jadi apa sih yang paling unggul dari punyanya kita, dari TOP-nya kita? Itu kita presentasikan sebaik-baiknya kepada customer. Jadi dielaborasi, diberikan bukti-bukti kepada customer, kita itu jaraknya dekat misalnya, atau sistem pembayaran kita, atau mungkin apalagi tadi yang ada di tabel, misalnya waktu tanggap kita, packaging kita, kinerja kita, dan lain-lain. Jadi yang paling top 3 itu yang kita presentasikan. Bisa juga kita menggunakan taktik kelemahan kompetitor, yaitu memfokuskan presentasi kita kepada poin-poin kelemahan kompetitor, di mana kita di situ bisa lebih unggul dibandingkan dengan si kompetitor. Perbandingan total yang keempat, membandingkan poin per poin dari setiap faktor di TOP antara produk atau jasa kita dengan produk atau jasa kompetitor. Jadi kalau perbandingan total dijelaskan semuanya, dari pertama ini sampai ke nilai tamat, dijelaskan semuanya secara keseluruhan. Nah, jadi seperti ini. Semoga materi kali ini bermanfaat, dan pertemuan berikutnya mungkin kita akan lakukan beberapa praktek. Terima kasih.